Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi bersama saya Rani Akil di channel Komunitas Pemuda Jujur. Nah, hari ini kita sedang berada di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang cabangnya ada di Makassar, tepatnya di Jalan Perintis. Nah, Yayasan Kasih Anak Kanker ini merupakan sebuah rumah penampungan anak-anak yang terkena kanker yang berdiri sejak tahun 2014. Nah, Yayasan Kasih Anak Kanker ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo. Nah, rumah kita ini menyediakan sarana akomodasi atau tempat tinggal sementara bagi anak-anak dan pendampingnya yang penderita kanker yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Wahidin ini, baik dalam proses rawat inap maupun rawat jalan, agar anak-anak ini pengobatannya berjalan tetap sampai tuntas mereka menjalankannya. Nah, mereka juga memberikan fasilitas seperti belajar mengajar yang gratis bagi anak-anak yang berada di rumah kita ini. Nah, sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengurus dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani Auranti di Komunitas Pemuda Jujur. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Kak Nurul Reski dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Selamat siang, Kak. Selamat sore. Bisa kita perkenalkan diri, tak? Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Reski, salah satu volunteer di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Sejak kapan sih Kak Reski ini bergabung di Yayasan Kasih Anak Indonesia ini? Sejak tahun 2015. Oh, lama juga ya, Kak? Iya. Bisa kita ceritakan sedikit tentang Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini? Ya, jadi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini adalah yayasan di mana para pejuang-pejuang kanker di Indonesia Timur itu berkumpul di Makassar, di cabang Makassar khususnya. Nah, Yayasan Kasih Anak Kanker ini tidak hanya di Makassar saja, tapi juga punya 7 cabang di Makassar dan berpusat di Jakarta. Jadi ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Manado. Dan tujuan dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini adalah di mana kita harus memberikan hak belajar, hak bermain, dan perawatan yang terbaik kepada anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker. Betul. Apa sih yang buat Kak Reski tertarik untuk bergabung dalam yayasan ini? Sederhana yang membuat saya tertarik, ingin berbagi kebahagiaan kepada mereka. Bisa Kak Reski bagi pengalaman bagaimana merawat anak-anak kanker di yayasan ini? Kan kurang lebih 6 tahunan ya, Kak? 6 tahunan bergabung sini. Kak Reski bisa ceritakan sedikit pengalaman Kakak? Iya, mungkin kurang lebih 4 tahun saya jadi volunteer, tapi selebihnya saya jadi pengurus, ikut berperan di yayasan lebih aktif lagi. Jadi selama jadi pengurus itu kami betul-betul tantangannya luar biasa ya. Yang namanya kanker berbeda dengan anak-anak yang biasa. Anak-anak kami kan mengajar di rumah sakit juga, jadi mereka belajar tidak hanya di rumah ini, tapi kami alhamdulillah kami kerjasama dengan Rumah Sakit Wahidin, sehingga kami disediakan satu ruang yang sangat luas untuk anak-anak tetap belajar meskipun dalam keadaan diinfus nih atau dalam keadaan di kemoterapi. Jadi semangatnya anak-anak itu Masya Allah luar biasa sekali. Bayangkan saja teman-teman, kalau teman-teman sementara diinfus dan teman-teman disuruh belajar, mungkin kita nggak kepikiran kan mau belajar gitu. Udah lemes duluan. Tapi Masya Allahnya mereka itu, semangatnya mereka justru saya
tetap bisa memperjuangkan mimpi saya meskipun saya sakit gitu. Bahkan ada satu anak yang masya Allah sekarang sudah survive ya, sekarang sudah survive dan sudah kuliah di Jakarta. Wah. Sejak SMP kelas 3 dia di sini. Dan itu salah satu tanda kalau kita tidak memberikan pendidikan ke anak-anak, pasti mimpinya mereka ikut terkubur dengan penyakitnya mereka. Betul Iya kan? sekali Kak. Betul. Dan tantangannya masya Allah luar biasa karena anak-anak kemoterapi emosionalnya lebih 2 kali lipat ketimbang anak-anak seperti biasa gitu. Perihal kanker nih Kak, apa sih berapa banyak jenis-jenis kanker yang lebih sering diderita oleh anak-anak kebanyakan ya Kak daripada orang dewasa? Kalau di sini kasusnya itu lebih banyak kanker leukemia atau kanker darah ya. Iya, tapi ada juga yang kanker ada di ginjalnya, neuroblastoma, atau banyak juga anak-anak yang tumor mata sih, kanker di mata atau di kaki. Gitu. Itu biasa penyakitnya memang dari turunannya atau ada hal-hal lain mungkin yang menyebabkan kanker tersebut ada? Ada beberapa faktor ya, misal ada juga yang genetik, dia punya riwayat dari keluarga kakek atau nenek, dan ada juga yang dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan misalnya daerah Kalimantan kan rata-rata pabrik ya, atau pabrik pertambangan, di mana airnya itu kan memang dan kurang bagus lah untuk badannya kita, apalagi khususnya anak-anak. Dan ada juga faktor dari makanan. Oh, makanan juga ya Kak? Makanannya makanan instan kan. Oh, Gitu sih rata-rata. terus kanker yang paling banyak tadi kan leukemia ya Kak? Sama apa tadi yang di ginjal itu Kak? Kanker ginjal, ya, ada tumor di ginjal. Bagaimana sih agar anak-anak bisa tetap semangat gitu, dia survive dengan penyakit yang dia derita itu Kak? Kan kanker kan ganas ya Kak ini ceritanya. Bagaimana sih caranya buat bikin mereka cheer up kembali, tidak melulu kepikiran penyakitnya ini? Itu kan biasa kayak buat mereka down sendiri ya. Betul. Bagaimana sih caranya kita buat mereka kembali happy? Iya. Alhamdulillah kami selalu memberikan pelajaran-pelajaran mengaitkannya dengan konseling. Iya, jadi kami ada didikan konseling untuk dirinya mereka, dan kami timbulkan pembelajaran yang tidak hanya menarik, tapi mereka mendapatkan motivasi dari pembelajaran itu. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita juga memberikan konseling untuk orang tua mereka. Oh iya betul. Karena bukan anak saja yang butuh semangat, tapi orang tua yang butuh semangat. Merawat mereka kan. Betul. Jadi kami selalu memberikan bimbingan konseling untuk mereka, gitu. Baik anak ataupun orang tua. Betul sekali. Kan tadi Kak Rizky sendiri bilang kalau anak-anak di situ diajarkan pembelajaran yang mereka tidak dapat di luar sana Kak. Pelajaran-pelajaran seperti apa sih yang yayasan ini ajarkan ke anak-anak di sini? Kami ini kalau pembelajaran pasti lebih banyak kita bagaimana belajar sambil bermain ya, tidak memberikan pembelajaran yang seperti sekolah normal gitu kan, yang kita datang menjelaskan ini enggak, tapi bagaimana anak-anak kita fun dulu, baru kita memberikan pembelajaran. Dan itu pun pembelajarannya enggak kayak sekolah-sekolah lain, tapi mungkin paling banyak sampai 2-3 jam dalam sehari mereka belajar. Oh, gitu ya Kak. Iya. Kalau suka duka kakak selama ada di yayasan ini tuh apa saja Kak? Sukanya banyak, Ya, dan dukanya yang luar biasa juga banyak ya. Kalau untuk suka dukanya betapa tidak enaknya ya saat kita betul-betul ada salah satu anak ya, namanya itu Aulia. Dia sudah kelas 2 SMP, sebetul-betul terjalin ikatan dengan dia, betul-betul sudah jadi sahabat, adik kakak gitu kan.
eh, dan tiba-tiba ditinggalkan gitu kan, itu luar biasa. Bahkan ada juga yang satu anak, Angel, saat dia meninggal dia tidak cari orang tua. Ceritanya saya sore harinya saya jenguk kan, saya bawa makanan untuk dia dalam keadaan dia sudah penuh alat-alat di badan, butuh sudah penuh sudah pakai oksigen. Saya datang main dengan dia, bahagia sekali dia kan. Terus dia janji ngomong sama saya, "Kak, datang ya besok kita main lagi." Iya, saya datang besok. Tapi ternyata kodarullah jam 1 malam saya juga gelisah tidurnya kan. Terus saya gelisah, padahal HP juga di silent. Tiba-tiba saya dapat telepon dari ayahnya. Dia bilang, Angel meninggal. Angel cari-cari kita terus gitu. Saya tidak heran juga, kok dia nggak cari bapaknya, nggak cari ibunya kan. Luar biasa sih anak-anak sini. Masya Allah. Kan ibaratnya kita memberikan kebahagiaan yang kalau kasarnya mereka sudah di ujung. Iya betul. Luar biasa. Luar biasa sekali. Speechless. Iya. Kalau Rizky sendiri bagaimana cara menghadapi kayak kasus-kasus yang kayak gitu tadi, kayak misalnya tiba-tiba sudah tidak ada, terus kan pastilah kita tuh sebagai pengurus ya, apalagi volunteer harus tetap tidak boleh terbawa sedihnya terus kan. Bagaimana cara kakak buat cheer kembali? Awal masuk di sini saya harus siapkan mental, saya punya hati harus belajar menerima. Saya bersama anak-anak di sini, saya bermain dengan mereka. Saya harus siap suatu saat nanti akan ada masanya di mana kita ditinggalkan, gitu kan. Cukup berat ya, cukup berat. Tapi karena kami dibimbing dan dibina dengan dibantu dengan konseling, jadi itu proses penerimaan dulu yang harus kita belajar. Dan kita kembali lagi ke Al-Quran bahwa inilah kehidupan, bukan hanya bagaimana kita kepada anak-anak yang sedang berjuang kanker sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa Nah yang terakhir nih, apa sih pesan-pesan yang ingin Kak Rizky sampaikan kepada pemuda-pemuda di luar sana? Oke, pesannya, yuk teman-teman, mari kita rasa kepeduliannya kita tidak hanya sekadar di pikirannya kita, bukan hanya sekadar di hatinya kita, tapi kita betul-betul bisa berbuat secara real dari kepeduliannya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dengan kita peduli ke orang lain, artinya kita belajar untuk membuat Allah, membuat Rasulullah bangga dengan kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini.